Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Disusun oleh saya sendiri, Usa Solihati, dan NIM saya 23308111009. Selanjutnya penjelasan. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah, konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Agar pemerintahan suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatnya sampai pada aturan yang paling rendah. Muncul gagasan agar dalam konstitusi diatur semacam constitutional government yang pada hakikatnya mewujudkan hal pembatasan pemerintahan atau limited government yang bertujuan to keep government in order. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam Undang-Undang 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Masalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara, menghendaki hal tersebut diatur dan menjadi salah satu materi dalam konstitusi, undang-undang dasar. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar, maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar, sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai hak warga negara atau hak asasi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, sehingga negara Indonesia wajib memberi perlindungan hak asasi manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum ada negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Perlindungan hak konstitusional di Indonesia yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, budaya, dan hak lainnya yang sudah dijamin oleh konstitusi. Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengaduan konstitusional merupakan bentuk dari jaminan terhadap hak fundamental tersebut. Pelanggaran hak konstitusional warga negara dapat diajukan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi guna negara dapat melindungi hak konstitusional warga negaranya. Untuk itu, jika Mahkamah Konstitusi dapat mengadili perkara pengaduan konstitusional, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan perlindungan secara maksimum atas jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Sehingga saat ini dapat diasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara hanya terjadi karena pembentukan undang-undang membuat undang-undang yang ternyata telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Padahal pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara bukan hanya dapat terjadi melalui undang-undang saja, tetapi bisa juga melalui peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
Dalam negara hukum juga terwujud dalam bentuk konstitusi dan undang-undang, yang kemudian penegakannya dilakukan melalui badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka. Dalam pengertian lain, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, pihak eksekutif, legislatif, pihak atasan langsung hakim tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi kehendaknya kepada hakim yang sedang mengurusi pekerja. Selanjutnya, unsur-unsur konstitusi. Terdapat 3 unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu 1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, 2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara, dan 3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintahan. Konstitusi secara umum memiliki sifat-sifat formal dan material. Konstitusi dalam arti formal berarti konstitusi yang tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Dalam pandangan ini, suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berbentuk naskah tertulis dan diundangkan, misalnya Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi material adalah suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya. Isi konstitusi pada dasarnya menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Sifat konstitusi tertulis dituangkan dalam bentuk undang-undang dasar pada suatu negara, sedangkan konstitusi di samping memuat aspek hukum juga memuat aspek politik yang lebih banyak lagi, yaitu pada masa tertentu suatu negara. Pada suatu negara selalu mengalami perkembangan politik. Dengan demikian, konstitusi pun juga selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan politik. Suatu bangsa, demikian pula Indonesia, telah mengalami perkembangan konstitusi sejalan dengan perkembangan politik sejak kemerdekaan. Selanjutnya, sejarah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia. Sehari pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum. Tentu saja ekstensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhir dapat diterima sebagai landasan hukum bagi implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Jubi Soyakai, yang beranggotakan 21 orang diketahui Ir. Soekarno dan Dr. Mohatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gencatan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenohika pada 29 April 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus ikhlas di semua bidang. Sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingat akan janjinya. Setelah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba.
Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Tatkala Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, hakikat dan makna pengesahan Undang-Undang 1945. Pada 17 Agustus 1945 menyatakan merdeka sebagai sebuah negara, namun terkait pemerintahan yang berdaulat dan wilayah secara yuridis sesungguhnya baru sah dimiliki dan diakui pada 18 Agustus 1945 melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden. Juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Transfigurasi konstitusi dalam hal ini dapat dianggap merupakan piagam kelahiran bagi negara baru, sehingga relasi konstitusi dengan negaranya amat erat berkelindan begitu inheren dan menjadi sesuatu yang mutlak adanya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Kemudian konstitusi itu pula lah yang menjadikannya sebagai basic law dan the higher law. Dalam konstitusi terdapat pula cakupan pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Dari dalil tersebut, konstitusi kemudian dijadikan sebagai sumber hukum yang utama, sehingga tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya. Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifatnya yang sangat luhur dengan mencakup konsensus tentang prinsip-prinsip esensial dalam bernegara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional bersifat mulia yang notabene adalah dokumen hukum dan politik. Tentang makna konstitusi: 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dan nomor 4, sesuai keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Selanjutnya, pentingnya Undang-Undang Dasar di era modern. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki penting yang sangat besar dalam era modern ini. Meskipun telah berusia puluhan tahun, Undang-Undang Dasar 1945 tetap relevan dan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa poin penting mengenai hal ini adalah sebagai berikut. 1. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur konstitusi Indonesia. Meskipun secara formal bukan bagian dari tubuh hukum yang mengatur ketentuan tentang organisasi negara dan hak-hak warga negara. Namun, pembukaan ini mengandung nilai-nilai filosofis, tujuan, dan semangat dasar dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati martabat kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai adil dan beradab dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nomor 2, sebagai rujukan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 juga memiliki arti penting sebagai rujukan hukum perundang-undangan di Indonesia. Setiap aturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah rujukan dari setiap hukum tertulis yang berlaku di negara Indonesia. 3. Landasan hukum yang mengatur kehidupan warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi perwujudan dari dasar negara, ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk agar setiap warga negara mematuhi hukum dan menjadi sebuah landasan hukum yang mengatur setiap aktivitas warga negara.
Nomor 4, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan keadilan sosial dan perlakuan adil bagi seluruh rakyat, serta menghormati perbedaan sangat penting untuk diimplementasikan dalam era globalisasi di mana perbedaan budaya dan agama semakin kompleks. Tentang dalam implementasi dalam kehidupan demokrasi Indonesia diantaranya adalah masih maraknya korupsi, diskriminasi, dan minim toleransi. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan pendidikan tentang Pancasila dan hak asasi manusia, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindakan yang merugikan negara dan rakyat. Segini penjelasan dari saya, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.